Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi hari ini dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami dapat mendengar serta memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Itulah Daniel 6 ayat yang keempat. Tema renungan kita, mempunyai roh yang luar biasa. Saudara-saudara, Daniel menjadi seorang yang terkenal pada masa pemerintahan 3 raja berturut-turut, yaitu Nebukadnezar, Belshazzar, dan Darius. Arti nama Daniel adalah hakimku ialah Allah. Ia adalah seorang penduduk Yehuda yang turut dibuang ke Babel bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namun akhirnya Daniel terpilih menjadi pejabat kerajaan, menjadi salah satu penguasa di wilayah Babel dan kepala semua orang bijaksana di Babel. Saudara-saudara, jika Daniel menjadi orang yang penting di Babel, itu tidak muncul secara instan atau tiba-tiba. Akan tetapi melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Sesuai dengan namanya, Daniel, maka dia banyak mengalami tantangan dan pergumulan. Tetapi Tuhanlah yang menjadi hakimnya. Tuhan yang menjadi pembelanya. Bagaimana kita memandang keberhasilan Daniel? Pertama, bahwa secara teologis, Tuhanlah yang membuat Daniel berhasil. Bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perlindungan dan pembelaan Tuhan, Daniel pasti gagal. Tapi yang kedua, secara praktis atau secara manusiawi, Daniel disebutkan di sini, di dalam ayat ini sebagai seorang yang mempunyai roh yang luar biasa. Apa artinya mempunyai roh yang luar biasa? Artinya bahwa dia memiliki semangat yang tinggi, memiliki integritas, memiliki kemampuan, dan juga kompetensi. Baik itu secara akademis, dia adalah seorang yang rajin, bahkan dikatakan seorang yang cerdas. Kecerdasannya itu 10 kali lebih cerdas dari yang lain. Nah, ini sangat luar biasa. Tapi secara mental, dia punya keberanian. Keberanian untuk menyatakan kebenaran. Ketika dia berhadapan dengan raja, kemudian dia memberikan arti mimpi raja dengan jelas, tanpa ada rasa takut. Tapi kemudian secara profesi, dia adalah seorang yang sangat profesional dan bertanggung jawab di bidangnya, di dalam pekerjaannya. Secara sosial, dia adalah seorang yang peduli kepada bangsanya. Dan bukan hanya kepada bangsanya, tetapi juga kepada bangsa ataupun orang-orang kafir. Dan yang sangat penting lagi, bahwa secara rohani, Daniel adalah seorang yang tekun berdoa. Seorang yang memiliki iman yang kuat, sehingga dia rela menderita, bahkan mati karena imannya kepada Allah yang hidup. Sejak awal, Daniel tidak mau kompromi dengan dosa. Ia mempunyai roh yang luar biasa. Sekali lagi, karena dia memiliki keintiman relasi dengan Tuhan. Dia memiliki semangat yang lebih unggul daripada pekerja ataupun pejabat-pejabat lainnya. Itulah sebabnya Daniel mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik semua promosi ataupun keberhasilan Daniel, ternyata ada tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Yakni supaya setiap orang di negeri itu, yaitu di Babel, percaya bahwa Allah Daniel
adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan supaya Tuhan dihormati dan dimuliakan melalui kehidupan dan iman Daniel. Itulah yang terjadi, bahwa melalui keberhasilannya, tetapi juga melalui penderitaan yang dialami karena imannya. Kita tahu dari Alkitab bahwa orang-orang yang ada di Babel akhirnya mengenal bukan hanya Daniel, tetapi Allahnya Daniel yang terutama, bahwa Allahnya adalah Allah yang maha kuasa, adalah Allah yang berdaulat atas segala bangsa. Dan untuk tujuan itulah, untuk tujuan misi memperkenalkan Tuhanlah, maka Daniel ada di sana dan Tuhan menyertai dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari teladan Daniel. Dia adalah seorang pekerja keras, tetapi tetap mengutamakan Tuhan. Di tengah-tengah kesuksesannya, dia tidak lupa tujuan Tuhan, agar kehidupannya tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah memiliki roh yang luar biasa? Kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita tetap hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi setelah kami mendengar, kami dapat mengalami firman-Mu, dan kami juga menunjukkan identitas kami sebagai orang-orang percaya yang bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.